Berikut ini saya akan jelaskan kepada Anda sekilas mengenai PS22 Simple untuk usaha apotik atau toko obat. PS22 Simple ini terdiri dari dua modul, satu untuk back office, modul lengkapnya satu untuk kasir atau penjualan. Untuk modul lengkapnya atau back office yang PS22 Simple Icon, klik 2 kali. Kita mau lihat seperti apa dia. Kemudian kode pemakai, ketik saja admin, ADMIN, lalu tekan tombol enter. Sandinya angka 22 saja, tekan 22, atau ketik angka 22, lalu tekan tombol enter. Ini adalah modul lengkap. Kemudian coba kita tutup, klik tombol keluar ini. Untuk modul kasir, Anda klik kasir 22 Simple. Nah, di sini Anda bisa memasukkan penjualan dari modul kasir ini. Kode pemakai ketik sama saja admin, dan bisa kode untuk kasir Anda atau karyawan Anda. Sandinya di sini 22, dan tekan tombol enter. Kemudian klik modul pos. Nah, di sini terdiri dari 3 kasir. Satu kasir yang pertama, model kasir yang pertama seperti ini, ya. Kemudian kasir layar sentuh, di mana model layar sentuh ini nanti bisa dia main gambar, ya, pakai gambar, dan ada tombolnya besar. Jadi Anda tinggal klik-klik saja. Selain daripada itu bisa juga panggil nama, misalnya Amox. Anda bisa ketik Amox, lalu enter. Nah, dan kemudian Anda select pakai panah bawah, panah atas. Kemudian di sini Anda bisa misalnya mau mengubah quantity, klik di sini, lalu Anda ketik angka 2 misalnya, lalu tekan tombol ya. Nah, ini diperuntukkan untuk jika layar Anda adalah model layar sentuh. Kita klik batal, kita klik tutup saja. Kemudian kasir 2. Kasir model 2 ini adalah seperti kasir atau model program yang biasa digunakan di hampir rata-rata di semua program point of sales. Di sebelah kanan ini nanti akan muncul gambar. Di bawah adalah informasi produk. Kemudian di sini adalah barang-barang yang sedang Anda masukkan atau Anda jual. Coba kita tes dulu, klik baru. Kemudian saya mau ketik misalnya Amox. Nah, ini kasir 22 ini adalah gambar awal. Kemudian Amox. Lalu saya tekan tombol enter. Lalu saya klik Amoxan. Nah, ini adalah Amoxan. Langsung ada gambarnya. Kemudian saya coba masukkan Giloric 300 ml. Nah, di atas ini ada gambar dari produk, kemudian di bawah ada informasi daripada produk. Di sini ada informasi lengkapnya mengenai obat, kegunaannya, kemudian cara pakainya, kemudian komposisinya, dan informasi lainnya. Kemudian di bawah ini biasanya adalah ringkasan obat ini fungsinya untuk apa. Oke. Kemudian kita batal saja. Lalu di sini juga ada laporan-laporannya. Seperti ini, laporan untuk kertas roll, kertas kecil. Ada juga bentuk ringkasannya. Kemudian ada bentuk laporan yang lain yang saldo awal, yang ada saldo awalnya. Coba kita klik di sini. Nah, ini dia saldo awalnya, tunainya berapa, kartunya berapa, dan uang terakhirnya di laci berapa. Kemudian kalau Anda punya kertas untuk yang A4, printer A4, maka gunakanlah yang laporan penjualan kertas A4 seperti ini. Klik tampil seperti ini, ya. Nah, kertas lebar atau A4. Biasanya untuk yang Epson, ya. Epson yang model-model tinta, ini ringkasannya. Kemudian, dan ada juga di sini per jenis bayar. Per jenis bayar, ya. Oke. Ada tunainya berapa, piutangnya berapa, bayar kartunya berapa, bayar lain-lain berapa. Kemudian di sini juga ada nanti per barang. Penjualan per barang, ya. Oke, tiap barang nanti dikelompokin dia, ya. Nah, seperti ini. Modrex tablet ini ada 2 kali jual, ya. Ada 2 kali jual, kemudian nomor fakturnya ada, kemudian yang dus, yang blister,
2 dus, 1 blister gitu. Kemudian dan seterusnya. Kemudian sebenarnya di sini pun ada juga dia laporan per barang, ini penjualan per barang. Sama saja untuk kertas yang kecil ya, kertas roll yang kecil. Kemudian kita tutup. Nah, coba kita masuk dulu ke modul VS22 Simple ini. Kemudian kita masukkan sandinya 22. Kemudian pelanggan. Nah, pelanggan ini adalah orang-orang yang belanja kepada Anda yang rutin belanja kemari, Anda bisa masukkan, ataupun mitra Anda dengan dokter, mitra Anda dengan bidan, puskesmas, rumah sakit, ataupun yang lain-lain. Di sini bisa ada simpankan, dia punya alamat, telepon, dan lain-lain. Informasi lainnya mengenai pelanggan. Juga di sini bisa atur harga. Harga ini, harga apa dia? Harga resep, harga dokter, harga bidan, harga perusahaan, ataupun yang lainnya. Kemudian ada pemasok atau supplier. Kita lihat di sini suppliernya siapa aja. Ini biasanya adalah seperti PBF, pemasok besar farmasi, daftarnya lah ini. Daftar PBF-nya Anda lah ini. Oke, kemudian kita lihat barang atau obatnya. Nah, obatnya bisa lihat di sini. Atau misalnya tampil semua seperti ini. Ini adalah obatnya. Ini kode obat, nama obat, kategorinya ya. Kategorinya seperti ini, kategori vitamin. Ini vitamin. Ini B ya. B itu adalah obat bebas. Ini ada deskripsi. Deskripsi ini adalah informasi tambahan daripada obat ini. Ini deskripsi ini tidak akan di-print di faktur, di kertas truk. Ini hanya informasi untuk Anda supaya Anda bisa lebih cepat mengetahui mengenai barang ini. Ini adalah harga beli, harga jual. Sisa stok sekarang di gudang atau di rak. Ini satuan terkecilnya, bentuk strip. Oke. Kemudian ada level harga juga di sini. Ya kan? Misalnya oke. Lalu kita tutup. Kemudian di sini ada jual. Jadi dari sini Anda tetap bisa pantau atau lihat barang-barang yang terjual. Selain dari modul kasir, dari modul back office ini pun Anda bisa lihat transaksi penjualan. Oke. Kemudian beli barang masuk. Ini adalah barang masuk Anda. Contoh pembelian ya, kita klik baru. Kemudian nanti bisa isi kode nomor faktur dari supplier. Atau kita isi dulu suppliernya ya. Pemasoknya isi dulu. Misalnya siapa di sini, pemasoknya misalnya Trisapta. Oke. Lalu di sini saya ketikkan aja TR Trisapta 00012 misalnya. Lalu saya ketik misalnya di sini CH, ada nggak CH? Oke. Ini misalnya ada 10 ya. 12 botol lah biar satu lusin. Kemudian D. Ada nggak Depak? Oke. Misalnya 12. Nah, lalu barang lain misalnya amoxicillin sirup. Misalnya ini adalah ideal dalam bentuk botol juga 24 misalnya. Katakanlah seperti itu. Lalu saya klik simpan. Lalu ini misalnya tunai ya, tunai langsung klik ya. Ini langsung masuk stoknya. Oke. Demikian caranya untuk masukin pembelinya. Kemudian di sini ada untuk corporate. Ini adalah daftar karyawan. Jadi kita bisa bikin karyawan misalnya 001. Ini si Lita ya, namanya Lita. Kemudian ini wanita misalnya. Ini saya ganti aja menjadi huruf besar. Oke. Lalu sebagai kasir saya tentang karena ini dia akan kita tugasi untuk memasukkan data penjualan di kasir, lalu simpan. Satu lagi, ini klik dulu izinkan pakai sistem. Satu lagi 002 si Nita. Ini juga wanita, ini izinkan memakai sebagai kasir, lalu tekan tombol simpan, lalu klik izinkan pakai sistem. Kemudian kita atur hak pakainya. Nah ini misalnya si
katakanlah si Lita ini, si 001 Lita ini sandinya dulu. Kita rubah sandi dulu. Ini kita bikin misalnya 1 aja sandinya biar gampang. 1. Kemudian dia bisa apa aja? Dia bisa di sini di penjualan. Di penjualan ini kita pilih jual ya. Kita pilih penjualan. Nah, ini sudah ada nih. Baru apa namanya? Baca dan cetak. Kemudian sandi tadi sudah. Kemudian kita pilih yang 002. Itu si Nita. Si Nita juga sudah ada, ini sudah bisa menjual dia. Sandinya sekarang. Sandinya kita klik rubah sandi, kita bikin angka 2 saja. Angka 2. Oke. Jadi nanti kasirnya udah ada ini, 2 nih. Coba kita keluar dulu ya. Coba kita keluar dulu. Masuk lagi ke kasir 22 simple. Nah, ketik 001. Sandinya angka 1. Nah di sini tadi laporannya jadi nggak ada ya. Laporannya jadi nggak ada. Kemudian karena memang si Lita ini tidak dibenarkan, dia belum dibenarkan melihat laporan barang-barang yang dia jual. Klik model pos. Nah, ini maksudnya kasih jual. Nah, ini dia baru. Nah, dia jualan ya. Misalnya dia apa namanya? Saya mau Depak. Nah, ini ada barangnya 12 botol tadi baru kita beli. Kemudian ada misalnya apa namanya itu balsam. Nah, ini ada 1, kemudian simpan, pencet F7 ya kan? Pencet F7 lalu tekan di sini. Ini yang harus dibayar 227.000. Dia kasih uang 250.000. Saya ketik aja 250.000 lalu tekan tombol enter. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalau cetak tinggal tekan tombol cetak. Oke. Nah, ini kita sudah tes si Lita ya, 001 ini Lita, dia sudah bisa bertransaksi. Kemudian kita masuk lagi pakai 002. 002 sandinya angka 2. Nah, masuk ke modul pos. Kemudian lihat di sini ada Lita 002. Masuk sebagai kasir, klik baru. Misalnya Bodrex. Nah, ini dia Bodrex tablet. Oke, kemudian apa namanya? Silo tidak ada. Jilo. Nah, ini juga boleh. Oke, kemudian kita simpan. Nah, lalu enter. Dia kasih uang 50.000, katakanlah seperti itu. Anda ketik 50.000 lalu tekan tombol enter. Nah, kemudian akan muncul kembalian. Seperti ini. Kemudian tutup. Nah, di sini juga ada menu-menu lain ya. Kemudian kita coba bagaimana caranya mengganti password. Ini Anda masuk sebagai admin. Kemudian ketik angka 22 lalu ganti password. Untuk mengganti password klik corporate. Klik rubah password. Nah, di sini isi sandi lama Anda, kemudian sandi baru dan ulangi. Misalnya sandi lamanya kan 22. Kemudian sandi baru misalnya angka 7. Ulangi angka 7 ya. Anda ulangi angka 7 lalu tekan tombol ya. Anda telah sukses merubah sandi. Nah, jadi dia sandinya sekarang sandi adminnya sekarang bukan lagi 22 tapi sudah apa namanya 07. Saya coba kasih 22. Nah, kode pemakai atau sandi Anda tidak benar. Saya coba kasih angka 7. Dia mau. Nah, sekarang kita kembalikan lagi passwordnya. Kita rubah lagi. Nah, sandi lama kan sudah jadi 7. Sandi baru kembalikan lagi. Kasih angka 22. Ulangi angka 22. Lalu tekan tombol ya. Nah, sekarang sudah kembali passwordnya normal. Kita coba tutup. Ketik admin. Lalu klik angka 22. Nah, kita atur bagaimana supaya nanti kasir si 12 ini tidak bisa masuk kemari, tidak bisa masuk ke modul back office. Nah, di sini kita pilih yang pertama ini Lita ya, lalu ini klik rubah. Di sini tidak diizinkan masuk ke sentra modul. Anda centang di sini. Juga di sini ada tanggal masa pakainya sampai kapan ini passwordnya berlaku. Anda klik simpan. Kemudian sama halnya untuk yang kasir yang kedua.
Sinita. Sementara lagi simpan. Oke, sudah selesai. Kita klik 002. Kemudian kita klik rubah, kita centang ini, tidak diizinkan masuk ke sentra modul, lalu simpan. Oke, kemudian kita tutup ya, kita tutup, lalu kita coba masuk sebagai Lita. Tutup. 001. Seandainya angka 1. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kode pemakai atau sandi Anda tidak benar, 007. Itu artinya bukan passwordnya yang tidak benar, tetapi memang tidak diperbolehkan masuk ke modul sentra ini, ke modul back office. Nah, kita ketik angka 22. Nah, kemudian, di sini corporate. Maka di sini ada menu berkas, program, laporan, menu sendiri. Kemudian kalau begitu Anda klik penjualan, maka isinya pun akan berubah sesuai dengan modul yang sedang kita klik. Pembelian pun begitu. Di sini ada laporan pembelian, ada laporan pembelian lagi. Ada pembelian dan retur beli, pembelian, laporan pembelian. Persediaan pun demikian. Di sini beda-beda dia sesuai dengan modulnya. Oke. Kemudian saya mau menggantikan nama usahanya atau nama tokonya. Klik corporate, lalu klik menu berkas, klik pengaturan, klik isi data perusahaan. Nah, saya mau ganti ini menjadi apa namanya? Apotek Sehat. Seperti ini. Lalu saya simpan. Nah, di sini sudah ada Apotek Sehat. Jadi nanti kalau tiap semua laporan, saya buka laporan, seperti ini daftar barang, maka nama apotek saya akan muncul di setiap laporan. Demikian. Kemudian coba saya mau kembalikan lagi apanya. Oh ya udah, biar saja seperti ini Apotek Sehat. Saya mau lihat misalnya kita sekarang fokus di persediaan. Kemudian lihat laporan ya, daftar barang. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada misalnya saya mau melihat semua barang atau sebagian saja atau by nama barang saja. Misalnya yang ada Amox-nya, ada tulisan Amox. Saya klik di sini. Maka semua barang yang ada Amox-nya akan muncul, akan tampil di kiri, di tengah. Ini CO Amox ini dia nama Amox-nya ada di tengah, muncul juga. Etamox, Amox-nya di tengah, muncul juga. Jadi kalau supaya misalnya kita mau yang di kiri saja, nah pilih ini kiri. Sehingga nanti yang nama barang yang ada di kiri saja yang akan muncul. Ya, nama barang yang bersesuaian yang di kiri saja yang muncul. Kemudian coba kita klik semua barang tapi urut kode barang. Nah, seperti ini. Maka akan ditampilkan dia berurut dengan nama barang dulu, dengan kode barang. Dari A dulu, baru B, baru C. Nah, ini B, baru C, dan seterusnya. Kalau urut nama barang, maka yang ditampilkan, dia akan ditampilkan berurutan sesuai dengan nama barang. Nama barang A dulu, baru B, baru C. Oke, dan seterusnya. Kemudian saya mau misalnya mau tampilkan stok yang tersedia. Klik di sini, stok tersedia. Semua barang yang masih ada stoknya. Kemudian saya mau yang stok habis atau stoknya udah nol. Nah, seperti itu. Ya, oke. Kemudian saya mau kolom-kolomnya lain. Yang ada harga beli sama harga jual ini. Nomor 7, klik begini. Oke, yang ada harga beli, ada harga jual. Nah, seperti itu. Jadi di sini banyak pilihan kolom laporan. Ya, oke. Kemudian saya mau misalnya ini semua barang, semua lalu ini semua status ya, semua status ini pilih nomor 1 aja. Oke. Ya, satu ya. Lalu saya mau satu kelompok aja. Misalnya di sini kelompok Alkes. Oke, kelompok Alkes. Jadi saya mau ditampilkan ke satu kelompok aja, kelompok Alkes seperti ini. Nah, kelompok Alkes saja dia ya, kategori 6. Alkes. Saya mau dia yang apa saja, yang herbal. Herbal ini, yang herbal, adakah herbal? Oke, hanya ada satu aja.
Saya mau yang vitamin misalnya, yang vitamin, ini vitamin, tampil. Oke, ada yang vitamin ya, ini semua vitamin. Kemudian sesuai dengan pengelompokan yang Anda bikin. Kemudian kalau mau ekspor ke Excel, tinggal klik di sini ya, pilih ini, langsung klik ini. Atau mau pilih laporan, boleh. Atau mau menata layout tampilan, boleh. Ya seperti ini ya. Nanti Anda bisa rubah-rubah ini, Anda bisa tambahkan daftar item. Nah, boleh seperti itu ya. Daftar item. Nah, seperti itu. Coba kita simpan. Tampil begini. Nah, dia sudah berubah. Jadi Anda bisa merubahnya, menata layout laporan. Lalu klik di sini. Oke, kemudian kita klik di sini, klik lagi item, lalu ganti menjadi barang. Oke, lalu kita simpan. Simpan dengan Ctrl W. Ctrl W, Ctrl right. Ctrl right. Kemudian saat mau cetak, pilih printer atau halaman, ini dia. Jadi bisa kita pilih printernya nanti ya. Mau PDF kah, mau pos 58 kah, mau printer apakah, bisa bebas. Oke, kemudian di sini juga ada laporan misalnya per kelompok barang ya, per kelompok satu. Langsung begini. Kemudian saya coba lihat ke bawah. Nah, ini ada obat keras, obat alkes, susu dan seterusnya. Jadi bisa dikelompokin dia barangnya. Herbal, jamu, vitamin, nah, seperti itu. Kemudian banyak lagi. Nah, itu dulu yang sekilas, baru laporan-laporannya, penjualan, laporan juga, ini ada laporan penjualan ya, rincian. Oke, bisa periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, ini laporan penjualannya. Kemudian laporan penjualan per barang. Ini per jenis bayar ya, per jenis bayar. Oke. Jumlahnya, bayar tunai, bayar lain-lain, pakai debit, kredit, segala macam, debit, kartu kredit, piutang, nah di sini semua. Kemudian, apa namanya, laporan penjualan per barang ya, per barang, ini ada rincian. Nah, ini per barang, jadi barang-barang yang sama itu nanti dia dikumpulin. Jadi balsem ini, balsem caplang itu, apa namanya, sudah ada terjual 2 kali. Satu di faktur nomor 1 dan nomor 5, tanggal jamnya ada di sini. Oke, kemudian kita lihat dulu dia nanti per barang ringkasan. Ini ada ringkasan, tanggalnya Anda bisa cari, bisa isikan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian di sini ada dia punya itu. Nah, ini adalah apa namanya ringkasan. Bodrek Stab ada 5 kali 5, terjual ada 5 ya. Kemudian dan ini Entrostop tablet ada 4. Nah, seperti itu. Oke, dan banyak lagi. Kemudian sementara itu dulu untuk apa namanya? Di sini ada untuk koreksi stok. Nah, ini koreksi stok ini Anda lakukan ketika nanti Anda perlu mencocokkan stok ya. Mencocokkan stok. Misalnya saya mau apa dulu? Misalnya Amox ya, Amox. Nah, saya cari barang. Nah, ini misalnya saya melakukan stok 6. Ternyata ini di gudang itu ada 50. Jadi di komputer ada 24, berarti saya harus tambahkan 6. Ya kan? Nah, ini Amoxan sirup ini di gudang ada 45, tapi di komputer ada 47, berarti di komputer harus saya kurangi 2. Saya ketik minus 2 begini. Oke, lalu saya simpan. Nah, seperti itu. Kemudian saya coba lihat laporan rugi laba. Klik persediaan, klik penjualan, ini laporan rugi laba. Nah, laporan rugi laba per faktur saya coba lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, langsung klik tampil. Nah, ini dia. Jadi ini adalah laporan rugi laba. Tadi yang penjualan pertama balsem nih, jualnya 1. Harga jual 20.000, modalnya 10.000, 101 rupiah, labanya sekian. Kemudian
Nah, ini faktor yang 02 juga. Ini harga jual, modalnya, ini labanya. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini total penjualannya 548.000, modalnya atau HPP-nya 417.000, labanya 126. Jadi sudah ada laba rugi di sini. Oke. Nah, kemudian ada lagi laba rugi per barang. Ya, per barang, per periode, per pelanggan, laba rugi harian, laba rugi per kelompok barang juga ada. Oke, demikian sekilas mengenai program VS22 Simpel untuk usaha apotik.